Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Shana Rizkia Putronada dari kelas 11 IPA 1, absen 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang tamatnya Kemaharajaan Belanda. Masa penjajahan Belanda. Masa penjajahan Belanda di Indonesia dibagi dalam dua periode. Yang pertama, periode tahun 1602 sampai dengan 1799. Pada periode ini, Indonesia berada di bawah Persekutuan Dagang Belanda. Persekutuan Dagang itu dibentuk tahun 1602 dan merupakan hasil penyatuan atau merger beberapa serikat dagang di Belanda. Serikat dagang ini bernama VOC. Yang kedua ada periode tahun 1800 sampai dengan 1942. Lahirnya VOC. VOC adalah perusahaan dagang Hindia Belanda. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1602 setelah suksesnya ekspedisi ke Indonesia oleh Cornelis de Houtman. VOC dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggotakan 17 orang, sehingga disebut Dewan 17. Mereka terdiri dari 8 perwakilan kota pelabuhan dagang di Belanda. Markas besar ini berkedudukan di Amsterdam. Adapun tujuan dibentuknya VOC, yang pertama menghindari persaingan yang tidak sehat antar sesama kelompok atau kongsi pedagang Belanda yang telah ada. Yang kedua, memperkuat kedudukan Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain. Awalnya pusat kegiatan VOC adalah di Ambon, Maluku. Kota ini dekat dengan pusat perdagangan rempah-rempah di Maluku, namun lokasinya terlalu jauh dari wilayah lain di Asia tempat Belanda berniaga. Akhirnya, VOC di bawah pimpinan Jan Pieter Zoon menaklukkan kota Jayakarta dari Kesultanan Banten pada tahun 1619 dan mendirikan kota baru, yaitu Batavia sebagai pusat kekuasaannya. VOC melebarkan kekuasaannya dengan melakukan ekspansi dan monopoli perdagangan. Dalam hal ini, VOC dianggap sebagai negara dalam negara, karena memiliki tentara sendiri dan dapat melakukan perang dan perundingan dengan negara lain. VOC melakukan perluasan hingga menguasai pelabuhan-pelabuhan penting di Nusantara seperti Batavia, Makassar, Ambon, Malaka, dan Semarang. Dari sini VOC menguasai jalur perdagangan antara pulau di Nusantara dan antara Nusantara dengan wilayah lain di dunia. Selain itu, VOC memaksakan monopoli ke semua kerajaan yang ditundukkan atau dibantu Belanda yang melarang mereka untuk berdagang dengan negara lain selain dengan VOC. VOC juga menguasai Pulau Banda sebagai satu-satunya sumber rempah-rempah pala di dunia. Dengan monopoli yang sangat ketat ini, VOC berhasil meraup keuntungan yang berlipat-lipat. Monopoli ini juga melemahkan kerajaan di Nusantara dan membuat mereka tergantung secara ekonomi pada Belanda. Setelah berhasil pusat perdagangan Nusantara, VOC mulai mengalami kemunduran. Kemunduran ini disebabkan karena korupsi para pejabat VOC dan persaingan dari pedagang negara lain. Akhirnya, pada tahun 1800, VOC dibubarkan dan kekuasaannya diambil alih langsung oleh pemerintah Belanda. Sejak VOC dibubarkan, di Indonesia dibentuk pemerintahan Hindia Belanda yang berada di bawah pengawasan langsung Kerajaan Belanda. Sebagai Gubernur Jenderal yang pertama atas persetujuan Napoleon, ditunjuk Jenderal Herman Willem Daendels. Tugas-tugas Daendels adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, mengatur pemerintahan di Indonesia dan membereskan keuangan, memberantas sistem feudal yang sangat diperkuat oleh VOC. Pada tanggal 7 Desember 1941, Angkatan Udara Jepang dipimpin Laksamana Nagano melancarkan serangan mendadak ke pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Serangan itu melumpuhkan kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat di Timur Jauh. Kemudian, Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang. Belanda sebagai salah satu sekutu Amerika Serikat yang menyatakan perang terhadap Jepang. Pernyataan perang itu disampaikan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Jenderal Tjarda van Stachelberg-Stachouwer melalui radio pada tanggal 18 Desember 1941 pukul 6.30.
Jepang merespon pernyataan perang itu dengan menyatakan perang terhadap pemerintah Hindia Belanda tanggal 1 Januari 1942. Setelah armada sekutu dihancurkan dalam pertempuran di Laut Jawa, maka dengan mudah pasukan Jepang mendarat di beberapa tempat di pantai utara Pulau Jawa. Pemerintah kolonial Hindia Belanda memusatkan pertahanannya di sekitar Pegunungan Bandung. Saat itu, kekuatan militer Hindia Belanda di Jawa berjumlah 4 divisi, kurang lebih 40.000 prajurit, termasuk pasukan Inggris, Amerika Serikat, dan Australia. Pasukan itu di bawah komando pasukan sekutu yang markas besarnya di Lembang. Panglimanya Letnan Jenderal Hein Terpurten dari Tentara Hindia Belanda. Selanjutnya, kedudukan pemerintah kolonial Hindia Belanda dipindahkan dari Batavia atau Jakarta ke kota Bandung. Berdasarkan catatan yang didapat dari Dinas Penerbangan TNI Angkatan Udara, pada tanggal 28 Februari 1942 malam, pasukan Jepang dipimpin Kolonel Shoji beserta Divisi Udara Ketiga pimpinan Letnan Jenderal Sugawara Michio berhasil mendarat di pantai Eretan Wetan Indramayu atau pantai utara Jawa Barat. Detasemen Shoji berkekuatan sekitar 3.000 sampai 5.000 prajurit yang khusus ditugaskan untuk merebut kota Bandung. Terdiri dari 2 batalion infanteri, masing-masing dipimpin Mayor Wakamatsu dan Mayor Egashira. Mereka menyerbu pelabuhan udara Kalijati terlebih dahulu. Batalion Wakamatsu merebut lapangan terbang Kalijati tanpa perlawanan berarti dari Angkatan Udara Inggris yang berjaga di sana. Gerakan bala tentara pimpinan Shoji sangat cepat. Tiba-tiba dalam waktu relatif singkat, mereka bermunculan di setiap sudut, terutama di sekitar pelabuhan udara Kalijati. Kehadiran mereka membuat rakyat Subang dan sekitarnya sangat terkejut. Pada Jumat 1 Maret 1942 terjadi pertempuran. Meski telah berusaha mempertahankan pelabuhan udara Kalijati, tentara Belanda kelabakan karena musuh datang tiba-tiba dan serentak. Serangan Jepang makin hebat setelah didukung bantuan kekuatan angkatan udara lainnya mengebom kekuasaan itu. Setelah melalui pertempuran sengit beberapa hari, dalam waktu relatif singkat pelabuhan udara Kalijati dikuasai tentara Jepang. Ini merupakan pukulan berat bagi Belanda. Mereka berusaha merebutnya kembali dengan mengerahkan pasukan melalui Purwakarta dan Subang, namun sia-sia. Pertempuran meminta banyak korban dari kedua kubu. Setelah menguasai pelabuhan udara Kalijati dan kota Subang, Shoji menempatkan markasnya di pusat perkebunan Pamanukan Ciasem. Dari sana, mereka mulai bergerak menuju Bandung. Pada tanggal 5 Maret 1942, seluruh detasemen tentara Jepang yang ada di Kalijati disiapkan untuk menggempur pertahanan Belanda di Ciater dan selanjutnya menyerbu Bandung. Akibat serbuan itu, tentara Belanda mundur dari Ciater ke Lembang yang dijadikan benteng terakhir pertahanan tentara Belanda. Meriam-meriam yang digunakan tentara Belanda untuk menghadang pasukan Jepang di sepanjang jalan raya Subang-Bandung tidak efektif. Di luar dugaan, tentara Jepang datang lewat perkebunan teh dan menyerang lebih dulu. Kemudian menghujani Ciater dengan bom sebagai pembuka jalan. Situasi itu membuat pasukan Belanda kocar-kacir dan Jepang berhasil menghancurkan kubu pertahanan Belanda di Ciater sekaligus menguasainya. Belanda terpaksa menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Belanda yang saat itu berkedudukan di Bandung bersedia untuk bertemu dengan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Belanda diwakili oleh Jenderal Terpurten dari Belanda dan Jepang diwakili oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Inilah momentum berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia setelah kurang lebih bercokol di Indonesia selama 350 tahun, yaitu dari tahun 1602 sampai 1942. Beberapa penyebab lain tamatnya kemaharajaan Belanda. Yang pertama, muncul gerakan nasionalis. Munculnya gerakan-gerakan nasionalis yang dikumandangkan oleh para pemuda Indonesia membuat pemerintah Belanda mulai melakukan pembersihan terhadap gerakan tersebut. Puncaknya tokoh nasionalis seperti Soekarno dan Hatta ditangkap dan dipenjarakan. Hal ini membuat perlawanan pemuda semakin meningkat. Pertempuran terjadi di mana-mana dan para pemuda mulai mendirikan Tentara Nasional Indonesia. Yang kedua, Perang Dunia Kedua. Tahun 1940, awal terjadinya perang, wilayah Belanda berhasil diduduki oleh Jerman. Pihak Belanda mengumumkan keadaan siaga,
dan mulai mengalihkan kegiatan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Jepang akhirnya memulai penaklukan Asia tahun 1941. Jepang juga memberikan bantuan pada rakyat Sumatera untuk mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Yang ketiga, invasi Jepang. Jepang mulai menduduki Indonesia dan Belanda mulai terusir dan tergantikan oleh Jepang. Demikian penjelasan dari saya mengenai tamatnya kemaharajaan Belanda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.